UEFA secara resmi telah menggelar undian untuk babak 16 besar Liga Champions 2022/23 di Nyon, Swiss. Undian ini dipimpin oleh Deputi Sekretari UEFA, Giorgio Marchetti dan legenda Turki, Hamit Altintop. Drawing 16 besar UCL musim ini pertemuan antara Inter Milan versus tim asal Portugal, FC Porto. Karena Nerazzurri lolos dengan status runner-up di grup, maka semua tim yang lolos sebagai juara grup berhak menjadi calon lawan Inter di babak 16 besar kecuali Bayern Munchen yang berada di grup yang sama serta Napoli, yang juga wakil dari Italia. Pertandingan leg pertama melawan raksasa Portugal itu akan digelar pada tanggal 14 Februari atau tanggal 15 Februari tahun 2023 di Stadion Giuseppe Meazza. Sedangkan, leg kedua akan berlangsung di Estadio do Dragão Porto, pada tanggal 14 Maret atau tanggal 15 Maret tahun 2023 mendatang. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti memberikan komentarnya tentang hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2022/23 pada Senin di Nyon, Swiss, markas UEFA. Drawing 16 besar UCL musim ini pertemuan antara Inter Milan versus tim asal Portugal, FC Porto. Hasil undian tersebut, Javier Zanetti pun mengingatkan tim besutan Simone Inzaghi soal kekuatan FC Porto, mengingat status mereka sebagai juara grup B. Kami sangat menghormati Porto. Mereka berhasil memenangkan grup itu berarti mereka melakukannya dengan baik, ujar Zanetti, seperti dilansir dari laman resmi Inter. Saya tahu Consecao, saya juga telah melihat pertandingan yang mereka mainkan dengan Atletico, mereka memiliki pemain yang menarik. Sulit untuk menciptakan situasi menyerang setiap melawan tim asuhan Diego Simeone tetapi, Porto mampu menciptakan banyak peluang. Laga melawan Porto akan menjadi tantangan yang sulit bagi Inter, tapi kami bisa melakukannya dengan baik, kami berharap bisa fit pada Februari nanti. Kekalahan Inter dari Juventus di pekan ke-13 Serie A. Ketika Anda menjadi bagian dari tim, maka semuanya harus bekerja. Kami kebobolan terlalu banyak gol, kami harus bekerja keras untuk itu. Di babak pertama kami bisa memimpin, lalu pertandingan menjadi rumit. Kami harus meningkatkan segalanya, untuk memiliki keseimbangan dan kontinuitas. Striker Inter Milan, Edin Dzeko, menjadi korban rasisme dari para pendukung Juventus, saat kekalahan 2-0 di Derby d'Italia. Dilansir dari Tuttomercato Web, pemain asal Bosnia itu, menjadi sasaran bagian dari pendukung tuan rumah di Stadion Allianz, dengan nyanyian rasis datang dari bagian lapangan Curva Sirea. Mantan striker Manchester City itu, dicemooh dan menjadi sasaran nyanyian anti-Gypsy selama pertandingan. Dilaporkan bahwa, pelecehan itu sebagai pembalasan atas nyanyian serupa yang dibuat oleh para pendukung Inter, Curva Nord sebelum kick-off melawan Juventus pada musim lalu. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menolak untuk mengkambing hitamkan nasib buruk atas kekalahan 0-2 dari Juventus dalam laga Derby d'Italia, Senin dini hari WIB. Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, Inzaghi mengungkapkan rasa frustrasinya atas kekalahan tersebut, tetapi tidak ingin menyalahkan takdir setelah banyak menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol. Saya tidak percaya pada nasib buruk, Anda harus pandai dalam memaksimalkan momen-momen penting, dan di Liga Champions kami jauh lebih baik dalam hal itu. Malam ini kami menciptakan lebih banyak peluang, ujar Inzaghi, seperti dilansir Football Italia. Awal musim yang mengecewakan telah membuat Inter menderita 5 kekalahan dari 13 pertandingan di Serie A, tetapi Inzaghi merasa masih ada waktu untuk memperbaikinya. Jelas masih ada 25 pertandingan yang harus dilalui, mulai dari sekarang hingga akhir. Kekalahan sangat mempersulit kami,
tetapi kami harus pandai menemukan diri. Poin yang harus dimenangkan juga masih banyak, jadi kami harus lebih kuat di liga dan lebih banyak meningkat level permainan. Kami telah memainkan pertandingan tandang yang paling sulit, tetapi kami harus meningkat di pertandingan besar, terutama dalam mencetak gol. Juventus hanya melakukan tembakan 3 kali ke gawang, mencetak 2 gol dan membentur tiang, sedangkan kami memiliki 8 hingga 9 tembakan tidak menghasilkan gol. Kekalahan ini memperlambat kami dan kesakitan, mungkin dari apa yang kami lihat itu tidak pantas, tapi ini sepak bola, terdiri dari momen-momen. Laga Juventus melawan Inter Milan pada pekan ke-13 Serie A 2022/23 kemarin menyisakan sedikit insiden yang membuat hakim olahraga Italia menjatuhkan denda kepada kedua klub tersebut. Hal ini diumumkan dalam siaran pers oleh Sporting Justice, seperti dilansir FC Internews, bahwa Inter Milan telah didenda sebesar 12.000 euro, sedangkan Juventus juga diberi denda sebesar 7.000 euro. Meski kedua kubu sama-sama diberi sanksi, tetapi Nerazzurri mendapat hukuman lebih berat, ditambah lagi dengan kekalahan mereka dalam laga tersebut. Inter melakukan akibat dari kelakuan supporter mereka yang melantunkan nyanyian-nyanyian kepada skuad Juventus menjelang kick-off di Stadion Allianz. Sementara itu, tifosi Inter juga kedapatan melempar gelas plastik ke arah para pemain bianconeri yang sedang berjalan. Dalam pertandingan, supporter tim tuan rumah Juventus juga melakukan cacian terhadap Inter Milan. Insiden seperti ini menunjukkan jika derby di Italia antara Juventus melawan Inter selalu berjalan panas, mengingat rivalitas mereka di kompetisi Italia.